Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umatnya kelak yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Insya Allah antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk memulai pelajaran kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada seorang anak yang bernama Amir. Amir sedang bermain bersama teman-temannya. Tiba-tiba ayahnya memanggil meminta bantuan Amir. Apa yang harus Amir lakukan? Hendaknya Amir menghentikan permainannya sejenak dan membantu ayahnya terlebih dahulu. Jika Amir tidak membantu ayahnya, maka Amir bukanlah anak yang berbakti, tetapi Amir memiliki akhlak yang tercela. Anak-anak, sebagai anak muslim, kita harus berusaha menghindari akhlak tercela. Salah satu cara paling mudah adalah ketika kita memilih teman. Sebelum berteman, kita harus mengetahui apakah teman yang kita pilih itu memiliki akhlak yang baik atau tercela, khususnya kepada orang tua dan guru. Nah, seorang anak muslim yang memiliki akhlak tercela akan dijauhi oleh temannya, gurunya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak akan suka dengan anak yang memiliki akhlak tercela. Sekarang kita akan bahas apa sih akhlak tercela itu. Akhlak tercela adalah perilaku atau semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya ataupun orang lain ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas ya tentang akhlak terpuji terhadap kedua orang tua. Nah, sekarang akhlak tercela ya, yang akan kita fokuskan. Akhlak tercela di sini yaitu akhlak tercela terhadap kedua orang tua. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari akhlak anak berbakti kepada orang tua ya, salah satunya yaitu akhlak terpuji yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari akhlak tercela ya terhadap kedua orang tua. Nah, akhlak tercela terhadap kedua orang tua dikisahkan pada kisah putra Nabi Nuh yaitu Kan'an. Kita dengarkan ya ceritanya. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk Armenia. Nah, penduduk Armenia ini menyembah berhala. Berhalanya banyak sekali ya. Kemudian Nabi Nuh memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Nama anaknya adalah Syam, Ham, Yafis, dan Kan'an. Pada saat itu Nabi Nuh meminta bantuan keluarganya untuk menyebarkan agama tauhid. Namun istri dan Kan'an tidak mematuhinya. Nah, penduduk Armenia ini sangat jauh ya dari akidah dan akhlak terpuji. Selain menyembah berhala, mereka juga selalu berbuat sombong dan zolim ya. Jadi orang kaya selalu menindas orang yang miskin. Nah, pada saat itu Nabi Nuh berdakwah nih kepada penduduk Armenia ya. Namun hanya sedikit yang mengikuti Nabi Nuh. Sebagian mereka membangkang ya, bahkan menghina, mengatakan Nabi Nuh orang gila.
Dan juga tapi Nabi Nuh tidak berputus asa. Ia terus berdakwah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga pada akhirnya Nabi Nuh meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengazab penduduk Armenia karena telah menghina dan mencemooh Nabi Nuh. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat perahu yang sangat besar. Nah, seluruh orang kafir ya pada saat itu mereka berpikir bahwa Nabi Nuh ini gila karena Nabi Nuh membuat perahu di daratan yang tinggi, bukan di laut ya. Mereka karena nggak ada laut ya, jadi dianggapnya sudah gila ya. Bahkan bukan penduduk saja, anak dan istrinya pun ikut mencemooh ya Kan'an, anaknya yang menghina ini Kan'an. Hingga pada akhirnya perahu sudah jadi ya, sudah dibuat, perahunya besar. Lalu Nabi Nuh sama pengikutnya naik ke atas perahu ya, ke kapal tersebut, membawa bekal, bahkan membawa hewan-hewan ya, hewan ternak. Ketika sudah naik ke perahu, tiba-tiba ya langit yang tadinya cerah berubah menjadi warna hitam gelap dan turunlah hujan yang begitu deras ya. Akhirnya terjadilah bencana banjir besar. Nah, saat itu 3 putranya ya yang beriman, yaitu Syam, Ham, dan Yafis, mengikuti ayahnya naik ke atas perahu ya. Sedangkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an, dia tidak ikut. Akhirnya ketika itu banjir besar, mereka pun tenggelam ya bersama orang-orang kafir yang lain ya. Tapi Nabi Nuh waktu itu sempat menolong Kan'an. Katanya suruh naik ke atas perahu, tapi Kan'an sombong, tetap sombong bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Nabi Nuh berkata bahwa yang menyelamatkan hanyalah Allah. Terus saja tetap sombong Kan'an ya, tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh berdoa ya, memohon pertolongan, tapi Allah tidak mengabulkannya ya. Dari situ Nabi Nuh sadar bahwa orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan azab yang sesuai ya. Walaupun Kan'an adalah anak Nabi Nuh sendiri ya, namun tetap mendapatkan azabnya karena telah durhaka kepada ayahnya dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kisah Kan'an, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Dari kisah Kan'an tadi, kita bisa mengetahui ya bahwa Kan'an adalah contoh dari anak yang durhaka pada orang tuanya, yaitu ayahnya. Apa saja sih alat tercela yang dimiliki oleh Kan'an tadi? Yang pertama, tidak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedua, tidak menuruti nasihat orang tua ya, disuruh naik mau ditolong tapi tidak mau. Kemudian yang ketiga, membantah perintah orang tua. Yang keempat, merendahkan derajat orang tua dengan cara menghinanya ya, tadi orang tuanya dikatakan orang gila. Lalu yang kelima, tidak pernah bertaubat atas kesalahannya ya, sudah tahu salah tapi tidak mau bertaubat. Keenam, bersikap sombong kepada orang tua dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat tercela dari Kan'an. Semoga kita terhindar dari sifat tercela tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana nih agar kita terhindar dari perbuatan durhaka kepada orang tua? Nah, kita harus mengetahui ciri-ciri orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, apa saja sih tindakan yang harus dihindari? Yang pertama, berperilaku menyakiti atau membuat sedih hati orang tua ya. Kemudian yang kedua, bermuka cemberut jika diminta tolong orang tua. Orang tuanya meminta tolong, anaknya langsung cemberut karena tidak mau dimintai tolong. Kemudian nomor 3, berteriak pada saat berbicara kepada orang tua ya, sambil teriak-teriak minta tolongnya. Kemudian yang keempat, mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti atau membuat sedih hati orang tua. Kelima, membentak orang tua.
Keenam, tidak mau membantu orang tua ya, orang tuanya sibuk ya, padahal minta bantuan tapi anaknya tidak mau membantu. Dan yang ketujuh, tidak mau mendengar nasihat orang tua, selalu dibantah, dinasehati dibantah lagi ya, tidak mau mendengarkan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang durhaka kepada orang tua. Sekarang kita introspeksi, apakah kita ada di ciri-ciri tersebut atau tidak ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari sifat durhaka kepada orang tua. Anak-anak soleh-soleha, setiap perbuatan tentunya akan mendapat balasan ya, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, termasuk di dalamnya perbuatan durhaka kepada orang tua. Seseorang yang senantiasa durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan azab yang sangat pedih, bahkan tidak akan masuk surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yakni anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Ya, sungguh luar biasa bukan azab yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang durhaka kepada orang tua. Karenanya hindarilah perbuatan durhaka tersebut. Dari hadis Rasulullah tadi dijelaskan ya bahwa anak yang durhaka tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga balasan bagi anak yang durhaka akan mendapatkan azab yang ditutup pintu surga untuknya ya. Untuk itu hendaknya menghindari sifat durhaka pada orang tua. Nah, bagaimana nih cara kita menghindari sikap durhaka pada orang tua? Yaitu dengan cara menuruti nasihat orang tua dan tidak menyakiti orang tua. Selain itu, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi sifat yang buruk. Inilah pembahasan hari ini tentang sifat tercela terhadap orang tua. Baiklah anak-anak, untuk latihannya dibuka bukunya halaman 66. Di situ ada tugas proyek ya, anak-anak diminta untuk melakukan wawancara ya pada kedua orang tua. Boleh salah satunya ya, ayah atau bunda atau keduanya. Nah, diwawancarai apa saja sih pertanyaan yang akan diwawancarai kepada orang tua? Nah, ini pertanyaannya ada 6. Jadi ditulis dulu satu-satu ya. Nomor 1, tulisnya di buku tulis. Bagaimana cara menjadi anak berbakti? Nah, anak-anak tanya, Bunda, bagaimana sih cara menjadi anak berbakti? Atau Ayah, bagaimana cara menjadi anak yang berbakti? Terus kan dijawab nih sama Ayah Bunda. Nah, nanti ditulis jawabannya di buku tulis. Bila nomor 1 sudah selesai, baru lanjut ke pertanyaan berikutnya yang nomor 2 sampai nomor 6. Itu semua ditanyakan, diwawancarai kepada kedua orang tua kalian ya. Insya Allah paham ya anak soleh-soleha. Tulisnya di buku tulis akidah, tulis yang rapi dan yang jelas. Juga fotonya yang jelas ya, biar terbaca oleh bu guru. Itu saja tugasnya. Semoga anak-anak bisa mengerti. Alhamdulillah ya, hari ini sudah penjelasan kita tentang akhlak tercela ya terhadap kedua orang tua. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha ya, yang dapat mengikuti teladan kisah Nabi siapa tadi? Nabi Ismail alaihissalam ya. Dan jangan lupa anak-anak doakan orang tua kalian ya, selama masih hidup berbuat baiklah kepada mereka, jangan pernah membantahnya. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Yuk kita tutup saja pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.